berkuasa. Surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat. Surga bumi kan menyembah Yesus Raja selamanya. Kau yang berkuasa. Surga bumi
Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat siang Bapak Ibu. Haleluya, saya melihat Bapak Ibu Saudara di tempat ini penuh dengan damai dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Siang hari ini kita kembali ke tempat ini bersama-sama menyatukan hati kita untuk datang menyembah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Mari tundukkan kepala kita, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, Engkau telah mengantarkan kami ada di tempat ini bersama-sama kami. Buka hati kami untuk memuji, menyembah Engkau. Terima kasih Bapa, kami mulai ibadah kami, diberkatilah ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya, berikan tepuk tangan kita kepada Tuhan Yesus. Ya Tuhan, Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindungan kami Tuhan, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Boleh jemaat Tuhan berkata sekali lagi, Engkaulah kekuatanku Tuhan. Engkaulah kekuatanku. Benar Tuhan, Kaulah kekuatan kami, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Ya Tuhan Yesus, aku tak akan goyah. Katakan, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah,
dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Haleluya. Benar Tuhan, bahwa Engkaulah kekuatan dan sukacita kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sekali lagi Bapak Ibu boleh bertepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat dan luar biasa. Ya Tuhan, kami datang sore hari ini Tuhan, siang hari ini untuk menyembah Engkau. Begitu besar, amin, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukan, kasih yang menemukan. Amin Tuhan, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Katakan, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kawin dan kini hanya untuk-Mu. Hey! Ya Tuhan, siang hari ini kami benar menari untuk Tuhan. Kami penuh dengan sukacita. Siang begitu besar, amin, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukan saya dan saudara, amin. Selamatkan dan pulihkanku. Katakan, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kawin dan kini hanya untuk-Mu. Amin Tuhan. Kita terus menari buat Tuhan, amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terus menaikkan syukur kami untuk Tuhan. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Biar musik memuji nama Tuhan, amin. Dan kita bertepuk tangan buat Tuhan. Hey! Terima kasih Tuhan atas sukacita yang Tuhan berikan bagi kami. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan
Yesus, amin. Haleluya. Kami terus datang bersorak-sorak untuk pemuliaan Tuhan. Kami datang dengan gerbang Tuhan, memasuki gerbang Tuhan. Haleluya. Masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Katakan bersorak, memuji Tuhan. Dialah sukacitaku, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal selamanya. Amin Tuhan. Kami menyanyikan pujian bagi-Mu. Ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Katakan, ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal selamanya. Amin. Sebab kasih setia Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Kasih-Mu tak pernah berubah bagi kami Tuhan. Haleluya. Kasih-Nya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Dan lalu katakan, amin. Tuhan, terpujilah Yesus. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Amin. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Kasih setianya kekal selamanya. Amin. Kasih setia Tuhan kekal untuk selama-lamanya buat kita semua. Amin. Haleluya. Silahkan duduk Bapak Ibu. Di kesempatan yang penuh dengan sukacita, siang hari ini bolehkah kami menyambut Bapak Ibu yang pertama sekali mungkin beribadah bersama dengan kami? Boleh lambaikan tangannya Bapak Ibu. Biar kami puji nama Tuhan. Di depan saya selamat datang Ibu, selamat beribadah. Di belakang juga ada, selamat datang Bapak. Selamat beribadah bersama dengan kami. Tuhan Yesus memberkati. Masih ada lagi? Puji nama Tuhan. Mari kita saksikan weekly news berikut ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat GP di Simul serta Geraha Mas, kami mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year untuk seluruh jemaat GP di Simul dan Geraha Mas, baik secara online maupun onsite di tempat ini. Menuju akhir tahun 2025, mari kita saksikan beberapa liputan kegiatan gereja serta informasi agenda untuk sepekan ini.
Tuhan, oleh kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, acara Natal umum yang diadakan pada 14 Desember lalu berjalan dengan lancar. Sebanyak 500 orang hadir di DC Mall dan 580 di Geraha Mas dengan sekitar 1.000 orang secara keseluruhan hadir merayakan Natal bersama. Dengan tema Hidup dengan Iman, seluruh jemaat antusias menerima firman Tuhan yang disampaikan. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Oma tetap semangat dan sukacita. It's a beautiful life. I'll do anything to pull you into the light, 'cause everything will change when you open your eyes. Yeah. So don't you let the sunlight go out without you. Don't you realize how lucky we are? Open up your heart, baby, let it all go tonight. Diinformasikan tanggal 31 Desember dan 1 Januari tidak ada ibadah. Jemaat diarahkan merayakan akhir tahun bersama keluarga dan orang terdekat. Untuk selanjutnya, ibadah berjalan seperti biasa. Berikut adalah informasi pemberkatan nikah yang akan diadakan dalam minggu ini. Billy dan Windy, Senin 29 Desember jam 10 pagi bertempat di GPI Geraha Mas. Mari dukung pasangan yang berbahagia ini menjadi keluarga ilahi dan diberkati Tuhan. Puji Tuhan, doa lokasi tanah gereja berjalan dengan baik pada Sabtu 27 Desember lalu. Para pelayanan serta jemaat tetap setia berdoa bagi kelancaran serta kesuksesan pembangunan rumah Tuhan.
Kami ucapkan terima kasih kepada jemaat yang telah menabur bagi dana pembangunan, dan mari kita sukseskan pembangunan rumah Tuhan melalui persembahan rekening BCA di nomor 833567722 atas nama Gereja Penyembaran Injil. Kris telah tersedia, silakan scan serta amplop persembahan dapat diperoleh di kotak persembahan. Persembahan dan perpuluhan dapat dilakukan dengan cara melalui amplop persembahan dan memasukkannya ke kotak yang telah tersedia. Transfer di rekening BCA di nomor 833516488 atas nama Gereja Penyebaran Injil. Scan QRIS untuk memberikan persembahan secara online. Sekian info untuk minggu ini. Sekali lagi kami ucapkan Merry Christmas and Happy New Year. Sampai jumpa kembali di tahun 2026. God bless you. Haleluya. Ya, berikan sekali lagi tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Berkat kasih setia Tuhan, kita ada sampai saat ini, berada di tempat ini. Amin. Oleh sebab itu, layaklah Tuhan kita disembah dan dipuji. Siang hari ini terus kita satukan hati kita untuk datang menyembah Tuhan kita yang luar biasa. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau telah setia bagi kami. Ya Tuhan Yesus. Bapa, Kau setia. Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia,
kasih buat kasih sayang-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu bagi kami. Tanpa Engkau kami tak dapat melakukan apapun Tuhan. Terima kasih penyertaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hati kami terus bersyukur kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Orang lama syakara lama tak syakara. Orang lama syakara lama tak syakara. Kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh, dalam tahun ini banyak pergumulan yang telah kami lalui. Banyak masalah yang kami hadapi. Tetapi kasih karunia Tuhan memberikan kami kekuatan yang baru. Sehingga kami tetap tinggal di dalam Tuhan. Mendapat kekuatan dan kemenangan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tak dapat membalas segala kebaikan-Mu selain kami datang memuji, membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu sampai selama-lamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan
surga, Bapa yang setia, Bapa yang pengasih dan penyayang, bahkan Dia Bapa yang panjang sabar, penuh rahmat dan kasih setia. Terima kasih Bapa, kalau hari ini kami masih mendapatkan kesempatan, inilah anugerah dari Engkau untuk kami beribadah bersama-sama di penghujung tahun ini Tuhan, minggu yang terakhir di tahun 2025. Sungguh Tuhan, hati kami penuh syukur dan sukacita karena kami sudah melewati hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan di tahun ini. Dalam banyak tantangan, pencobaan Tuhan, kami selalu diberi kekuatan karena Engkaulah Bapa yang baik, pengasih dan penyayang. Engkau juga Allah Immanuel, Yesus Tuhan yang menyertai kami sampai pada kesudahan zaman. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus yang terus memenuhi kami. Roh Kudus terus mengingatkan kami juga apa yang kami harus lakukan seperti yang Bapa kehendaki. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, biar Tuhan terus berbicara kepada kami. Di haleluya. Amin. Sebelum Bapak Ibu duduk, bisakah beri dulu salam kiri kanan, depan belakang. Ya, mungkin selamat Natal atau saudaraku bisa senang bisa berjumpa dengan saudara hari ini. Haleluya. Terima kasih Bang Theo, Bang Mario, teman-teman yang sudah melayani hari ini. Haleluya. Selamat Natal buat Bapak Ibu Saudara yang belum sempat saya salami. Ya, tapi saya senang. Nah, di akhir tahun ini, minggu terakhir, saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu Saudara di tempat ini. John, Tuhan berkati. Ya. Bapak Ibu, semua karena kasih karunia kita ada hari ini. Amin. Saya sungguh bersyukur karena kasih karunia Tuhan, saya bisa berdiri hari ini di depan Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu mungkin pernah dengar tentang kesaksian saya di tahun lalu, di bulan Oktober tepatnya 12 Oktober saya opnam, lalu kemudian diperiksa darahnya, saya punya PSA. PSA itu adalah indikator apakah ada kanker di prostat ya. Itu PSA saya 1892. Secara medis itu pasti ada kanker gitu ya. Lalu kemudian dokter mulai tayangin saya, lalu diketahuilah bahwa ternyata saya ada kanker prostat stadium 4. Ya. Lalu ada dokter yang salah satu dokter yang melayani saya berkata kepada keluarga istri saya bahwa umur saya enggak lebih dari 1 tahun. Jadi kalau dihitung 1 tahun dari bulan Oktober itu paling September atau Oktober ya. Tapi hari ini saya berdiri 28 Desember sudah lebih dari 1 tahun karena kasih karunia Tuhan. Amin. Ya. Dan dokter urologi yang tanganin saya dia berkata, Pak, untuk kondisi Bapak ini butuh waktu 3 tahun minimal untuk pengobatannya bisa membaik. Tapi Tuhan berkata lain, saudaraku. Karena saya bulan Agustus yang lalu, saya punya PSA sudah normal. Ya, itu kadang mujizat. Amin. Ya, jadi waktu saya di rumah sakit itu hari ketiga, saya berdoa Tuhan lagi mau apa dengan saya. Kalau ada dosa, Tuhan tunjukin saya mau bertobat. Tapi hanya saya diingatkan yang sebuah ayat 1 Petrus 2 ayat 24. Dia yang telah menanggung dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ya. Dan itulah ayat yang saya pegang. Ya dulu saya sebelum saya sakit, ya saya doain orang sakit biasanya sering keluar kata-kata itu ya kan. Oleh bilur-bilur Yesus kamu sudah disembuh. Ya tapi itu ayat keluar karena saya hafal. Ya, tapi sejak bulan Oktober lalu ayat itu bukan karena hafalan tapi karena saya alami. Ya, saya boleh mengenal Allah saya, Tuhan saya, Yehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Saudaraku, jadi Tuhan izinkan sesuatu yang
terjadi dalam hidup kita yang tidak enak buat kita, yang tidak menyenangkan, saudaraku, tanya Tuhan. Tuhan lagi mau apa dengan saya? Tuhan ingin supaya kita lebih mengenal Dia dengan benar, saudaraku. Amin. Jadi kita bukan hanya siapa Tuhan kita? Yesus Kristus. Kata siapa? Kata penatua saya. Ya, tapi kita ngalami bahwa Dia Tuhan, Dia Immanuel, Dia menyertai kita senantiasa. Amin. Jadi saudara, saya bersyukur kalau tadi kita nyanyi lagu, kau Bapa yang setia, benar Dia setia adanya. Dia tidak pernah mengingkar janji, Dia tidak pernah lupa apa yang Dia janjikan buat kita. Kalau hari ini Bapak Ibu ada yang secara fisik sedang sakit, sedang lemah, saudaraku juga menerima firman Tuhan bahwa oleh bulu-bulu kamu telah sembuh. Tapi belum terjadi hari ini, jangan menyerah. Ya, karena Tuhan tidak pernah lupa apa yang dijanjikan buat kita. Haleluya. Ya, hari ini saya pakai tema ini, ya, trust and obey. Percaya dan taat. Ya, kita dalam Minggu Natal tanggal 14 kemarin, para penatua sudah menyampaikan tentang apa yang kita harus siapkan dan akan kita lakukan di tahun mendatang. Yaitu apa? Live by faith. Hidup oleh iman. Ya, karena hanya iman kita lah, saudaraku, yang akan membuat kita kuat. Dan iman kita itulah yang akan mengalahkan dunia. Dan kita nggak tahu tahun depan apa yang terjadi. Masih gelap, saudaraku. Karena memang dunia ini tidak baik-baik saja. Ya, dunia ini tidak baik-baik saja. Firman Tuhan sudah katakan bahwa hari-hari hidup kita ini hari-hari yang jahat. Bahkan semakin jahat. Tapi orang-orang benar hidup oleh iman. Dan itulah yang membuat kita tetap kuat, saudaraku. Jadi saya melanjutkan sedikit dari apa yang para penatua sudah sampaikan. Saya mengulangi kembali dengan satu ayat ini. Ya, Ibrani 11 ayat 1. Ini boleh jadi ayat hafalan buat Bapak Ibu. Ya, mari sama-sama kita baca Ibrani 11 ayat 1, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Apa yang Bapak Ibu dan Saudara harapkan di hari-hari akan datang, di tahun mendatang, apa yang Bapak Ibu harapkan? Tentunya yang dimaksudkan dengan ayat ini, harapkan, apa yang kita harapkan itu adalah apa yang Tuhan janjikan. Yang kita harapkan itu apa yang firman Tuhan katakan, itulah yang akan dilakukan oleh Tuhan. Kalau harapan yang lain yang tidak sesuai dengan firman Tuhan gak mungkin. Ya, Tuhan genapi dan itu bukan iman. Ya, intermezzo aja. Hanya contoh, kalau ada yang mengharapkan, ya, suami-suami, pria-pria mengharapkan, ya nanti tahun depan saya punya istri baru. Enggak. Ya, itu bukan iman, itu nekat. Ya. Jadi dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bapak Ibu, kalau kita haus, apa yang kita harapkan? Air ya. Ya, untuk kita bisa minum air, kita perlu ada wadahnya, ada dasarnya. Ya, entah itu gelas, entah itu botol, saudaraku, tapi perlu ada wadah, itu ada dasar. Itulah seperti iman demikian. Kita iman itu fondasi untuk kita menerima apa yang Bapa janjikan buat kita. Dan iman kita juga adalah bukti dari apa yang tidak kita lihat. Saudara. Ya, kalau Bapak Ibu baca Ibrani 11, ada ayat 2 ayat yang berkata demikian. Bahwa orang-orang ini mereka, saudaraku, telah ya melakukan apa yang mereka harapkan, tetapi mereka tidak mengenapinya semuanya. Bukan karena Tuhan jahat, tapi memang saudaraku, iman itu saudaraku adalah bukti dari apa yang tidak kita lihat. Nah, iman kita mesti tahu apa sumbernya. Ya, mari kita lihat Roma 10 ayat 17. Sama-sama yuk kita baca 2, 3. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Firman Kristus itulah sumber iman. Jadi kalau kita tidak mendengar firman Tuhan, kita tidak mendengar firman Kristus, tidak ada iman. Perkataan saya, perkataan para penatua, perkataan
perkataan kita biasa saja, saudaraku. Ya, ada banyak orang di sana yang bernubuat, tapi enggak genap. Ya. Tapi kalau firman Tuhan katakan, pasti genap. Amin. Bapak Ibu sudah punya 5M ya? Ya, jauh lebih baik. Kami baru punya 4M. Bapak Ibu sudah punya 5M. Setia. Lakukan 5M setiap hari. Baca, ya, renungkan, lakukan, saudaraku, bagikan kepada orang. Saudaraku. Maka saudara, ketika kali saudara melakukan iman 5M, saudara akan dapatkan iman. Ya. Dan iman itu harus disertai dengan perbuatan. Karena iman tanpa perbuatan apa? Mati. Trust and obey. Percaya dan taat. Nah, untuk kita bisa masuk dalam tahun mendatang dengan iman, hidup oleh iman. Kita juga mau belajar dari firman Tuhan. Dari tokoh-tokoh iman. Dari saksi-saksi iman. Dari pahlawan-pahlawan iman. Dalam Ibrani 11 itu, Bapak Ibu bisa membaca begitu banyak saksi-saksi iman di situ. Tapi hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu kita belajar satu pribadi yang namanya Nuh. Ya. Kenapa saya mengajak Bapak Ibu untuk kita belajar dari Nuh? Karena saya diingatkan Tuhan satu firman-Nya di dalam Matius 24 dan juga dalam Lukas 17. Yesus memberikan nasihat kepada murid-muridnya, kepada orang-orang yang mengikuti dia pada waktu itu. Bahwa mereka harus berjaga-jaga. Sebab hari-hari menjelang kedatangannya yang kali yang kedua. Saudaraku, zaman itu seperti zaman Nuh. Ya, nanti Bapak Ibu baca ya, Matius 24 ayat 37. Kita nggak cukup waktu untuk baca semua ayat. Ya. Di situ Yesus berkata bahwa di zaman kita ini, di hari-hari menjelang kedatangan yang kali kedua, zaman kita seperti zaman Nuh. Bapak Ibu percaya Yesus akan datang kali yang kedua? Ya, dan dimasukkan dengan hari-hari terakhir, itu adalah hari-hari di mana kita hidup hari ini. Sampai nanti dia datang, saudaraku. Dan Yesus mengingatkan, kita ada di dalam zaman Nuh. Ya, kalau di dalam Lukas ditambahkan juga di dalam zaman Lot. Tahu di zaman Lot apa yang terjadi? Zaman Lot itu terjadi LGBT. Ya. Dan hari ini bukan lagi hal yang rahasia, bukan lagi hal yang tersembunyi, ya. Karena di mana-mana, bahkan juga ada gereja tertentu mengizinkan LGBT. Ya, penatuannya gay, penatuannya lesbi, saudaraku. Wow. Bisa gitu ya. Itu bukan di Indonesia, gereja Indonesia enggak ada, gereja yang di luar, saudaraku. Ya. Nah, itulah yang sudah diperingatkan oleh Yesus bahwa kita ada di zaman di mana sama yang terjadi sama seperti yang Nuh alami. Ya, mari kita lihat dulu Ibrani 11 ayat 7. Ya. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, tetapi dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Ya. Jadi Bapak Ibu, apa yang terjadi zaman Nuh, nanti Bapak Ibu bisa baca dalam Kejadian pasal yang ke-6. Ya. Di situ dikatakan bahwa anak-anak Allah yang mengawinkan anak-anak perempuan dari, ya kata manusia itu adalah maksudnya orang-orang yang tidak seiman. Kawin sesuka mereka. Nilai-nilai pernikahan di zaman Nuh waktu itu tidak lagi sama dengan nilai-nilai yang Tuhan firmankan, saudaraku. Bahwa keluarga itu kudus. Keluarga itu adalah lembaga yang Allah buat untuk menjadi saluran kasih karunia Allah kepada dunia ini. Ya, pernikahan zaman waktu itu sudah tidak sesuai lagi dengan firman Tuhan. Dan dikatakan bahwa hati manusia pada waktu itu kecenderungannya adalah berbuat jahat. Bapak Ibu, kita lihat dulu firman-Nya. Ya.
Kejadian 6, ini saya masuk langsung ke ayat 7. Berfirmanlah Tuhan, ya Tuhan berfirman kepada Nuh, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi. Baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Serius sekali saudaraku Tuhan waktu itu. Ayat 11-nya, adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Ya, bumi di situ bukan bicara tentang alam, tapi tentang manusianya. Ayat 12, Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Kata rusak itu adalah hancur-hancuran. Artinya tidak ada lagi tata krama, tidak lagi nilai-nilai kehidupan yang benar, tidak ada lagi nilai-nilai pernikahan yang benar. Saudaraku, itulah menyebabkan hati Tuhan menyesal. Tuhan telah menciptakan manusia. Tuhan mau membinasakan semuanya. Tuhan mau, saudaraku, dunia yang baru, manusia yang takut akan Tuhan. Manusia yang sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, saudaraku, rusak. Ya. Zaman Nuh. Kalau zaman now, zaman sekarang, gimana saudaraku? Dengan pernikahan yang hari-hari ini ada. Ya, saya berharap tidak ada di dalam jemaat ini. Tapi di luar sana banyak saudaraku pernikahan yang tidak lagi sesuai dengan firman Tuhan. Jadi tempat kami Jakarta ada saudaraku. Ya, pernikahan yang berakhir dengan perceraian. Tuhan benci perceraian. Ya, Tuhan benci kekerasan dalam rumah tangga. Saudaraku. Ya, zaman Nuh itu ada sekarang di zaman kita. Ya, anak-anak muda kawin sesukanya, ya mana yang dia suka dia ambil. Walaupun tidak seiman, saudaraku. Tuhan nggak mau. Karena pernikahan kudus. Ya, jadi buat saudara-saudaraku, rekan-rekan anak muda yang masih single, ya, sebelum saudara masuk dalam pernikahan, kenali benar bahwa pasanganmu adalah orang yang takut akan Tuhan. Amin. Ya. Nilai-nilai keluarga pada zaman Nuh tidak lagi ada kasih yang benar. Ya. Nah, demikian di dalam zaman kita juga Tuhan mau mengingatkan bahwa di dalam pernikahan suami kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Kristus. Tidak ada syaratnya. Bukan suami mengasihi istri karena istri ya bisa buat kopi yang enak buat saya. Istri bisa membuat sup yang enak. Lalu istri juga tidak katakan tunduk kepada suamimu karena suamimu berikan cincin emas. Enggak, saudaraku. Kasih tanpa syarat. Kasih Tuhan itu kasih walaupun pasangan kita belum bisa melakukan apa yang baik menyenangkan bagi kita, kita tetap mengasihi. Walaupun pasangan kita masih sebuah salah, walaupun pasangan kita masih gagal, tetap kita mengasihi. Karena itulah yang Tuhan kehendaki. Kalau kasih manusia itu kasih bersyarat, kasih jikalau kamu baik, saya mengasihi kamu. Jikalau kamu setia, saya akan tetap mendukung kamu. Saudaraku, kasihnya bersyarat. Jadi kalau bukan baik, pasti yang dilakukan juga yang tidak baik. Nah, saya keingat satu cerita. Ada seorang istri bermimpi. Ya, lalu mimpi tentang hari ulang tahunnya. Jadi pagi-pagi dia datangin suaminya. Dia bilang, papi, semalam mami bermimpi. Mimpi apa? Ya, mimpi di hari ulang tahun mami,
Mami pakai kalung, pakai gelang, Mas, pakai cincin berlian. Apa ya, Vi, artinya? Suaminya dengan tenang berkata, tunggu sampai hari ulang tahun kamu. Wah, istrinya senang ya. Suami janji nanti tunggu sampai ulang tahun kamu. Udah, tiba hari ulang tahun istrinya, suaminya udah siapkan kado. Saudara. Wah, istrinya senang lihat kado dari suaminya. Dia terima dengan sukacita hati, dia kemudian buka kertas kadonya. Ternyata kadonya itu sebuah buku. Judul buku itu, Bagaimana Menafsirkan Mimpi. Jadi gitu, itulah kasih manusia. Nilai-nilai dalam keluarga mengalami kemerosotan. Nilai moral, ya, dalam pernikahan banyak perselingkuhan. Di kantor, di dalam reuni, kan selingkuh, selingan indah, keluarga utuh. Jadi bukan TTM lagi ya, teman tapi mesra ini udah sampai selingkuh. Ya, saudaraku, ada lagi kalau buat anak-anak muda, ada sekarang lagi populer istilah YOLO. Ya, tahu ya anak-anak muda YOLO? Apa? You only live once. Kamu hidup hanya satu kali. Oleh karena itu, nikmatilah hidupmu. Ya, jalan-jalan, ya, makan, minum. Ya, itu satu gaya hidup hedonisme yang hari ini kita hadapi, saudaraku. Ya, mereka foya-foya hidupnya. Karena mereka berpikir begini, ya, hidup, saudaraku, kaya raya, tua, foya-foya, mati, masuk surga. Enggak. YOLO enggak gitu. Ya, itu dunia ya. Kalau kita juga YOLO. You only live once. Oleh karena itu, karena kamu hidup cuma kali, hiduplah untuk Tuhan. Amin. Hiduplah untuk Tuhan. Hidup untuk kebenaran, saudaraku. Ya, haleluya. Sorry, oke. Nah, lanjut. Sebelum Tuhan menghancurkan dunia ini, pada masa itu Tuhan kemudian ya berkata, firman Tuhan berkata, tetapi Nuh apa? Mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Saudaraku, kita ada di dunia yang hari ini juga dunia yang gelap, dunia yang semakin hari semakin jahat. Tapi firman Tuhan datang kepada kita, saudara dan saya menerima kasih karunia Tuhan. Amin. Halo. Saudara percaya saudara menerima kasih karunia Tuhan? Amin. Di dalam Yesus Kristus, Dialah yang memberikan kita kasih karunia demi kasih karunia. Jadi, saudaraku, ya, boleh sebentar saja Bapak Ibu baca ayat ini. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kata Nuh diganti dengan nama Bapak Ibu, boleh? Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Tetapi Billy mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Saudara ucapi ini firman Tuhan. Biar saudaraku dapatkan iman. Bahwa saya hidup hari ini sampai nanti Tuhan datang semua karena kasih karunia. Sebab Yesus Kristus tetap sama dahulu, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Nah, ayat 9 dikatakan, inilah riwayat Nuh. Ya, Nuh adalah seorang yang benar. Kita semua yang ada dalam Kristus adalah orang benar. Amin. Kita dibenarkan bukan karena perbuatan kita. Kita dibenarkan karena kasih karunia oleh iman kepada Kristus. Kita dibenarkan oleh karena darah Yesus yang telah menghapuskan segala dosa dan pelanggaran kita. Ya. Dan tidak bercela. Ya. Artinya saudaraku, kalau saudara seorang pembisnis, seorang pedagang, daganglah dengan jujur. Ya, kalau KW1 bilang KW1, KW3 bilang KW3. Jangan, enggak ini original nih. Ya, ya.
Nah, saudara karyawan ini kerjalah dengan benar. Seperti saudara kerja buat Tuhan. Ya, tidak bercela. Ya. Tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup, bergaul dengan Allah. Berjalan bersama dengan Tuhan. Itulah salah satu nilai ya visi misi dari gereja ini. Ya, bergaul erat dengan Tuhan. Saudaraku, Tuhan hanya bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Dia. Jadi saudara perlu punya rasa takut akan Tuhan, roh takut akan Tuhan. Oke, nah bagaimana Nuh harus membangun bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan tentu Tuhan juga ingin ada banyak orang diselamatkan. Ya, kita melihat dalam ayat selanjutnya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri dunia segala makhluk, mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Nah, untuk Nuh Tuhan berkata, buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Saya lanjut. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 30 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas. Dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. 3 lantai, saudaraku. Ya, mestinya gedung ibadah kita 3 lantai ya. Haleluya. 3 lantai. Bahtera itu. Tuhan memberikan perintah kepada dia. Yang pertama, dia harus membuat, ya di sini memang nggak dituliskan saudaraku. Tapi dari hasil penemuan bahtera hanya itu ada di atas gunung. Ya. Dan Nuh waktu diberikan perintah oleh Tuhan untuk membuat bahtera. Membuatnya itu bukan di tepi pantai, bukan di tepi danau, tapi di atas gunung. Secara logika. Masa sih orang bikin bahtera, bikin perahu di atas gunung? Gimana turuninnya? Ya, mungkin saudaraku orang-orang pada waktu itu, yang zaman itu, saudaraku mengolok-olok Nuh. Ya mungkin ada yang bilang, hoflok loh. Masa bikin perahu di atas gunung? Ya, hanya orang Perancis yang ngerti kata ini, hoflok. Yang mungkin juga anak-anaknya. Ya karena Nuh bersama dengan 3 anaknya mereka membangun bahtera itu. Mereka mungkin berkata, Papa mungkin salah dengar. Bukan di atas gunung, mesti di pinggir laut. Masa kita bikin, susah kan saudaraku bawa kayu naik ke atas. Ya. Lalu kayunya juga harus kayu gofir. Kayu gofir itu salah satu jenis dari pohon cemara atau pohon pinus. Karena didapati bahwa kayu ini adalah kayu yang kuat, kayu yang tahan air, yang nggak bisa dimakan rayap. Wow, luar biasa ya. Tuhan kita itu memang dia pencipta segalanya, dia menciptakan yang terbaik buat kita. Ya, jadi harus kayu gofir. Nuh juga nggak berdebat, nggak ada argumentasi. Tuhan, kayu gofir susah, udah kayu yang lain aja. Lalu ukurannya, panjangnya harus 300 hasta, lebarnya harus 50 hasta, tingginya harus 30 hasta. Tuhan, kepanjangan, capek Tuhan. Ya, bisa begitu ya, saudaraku, karena manusia kan. Ya, saudaraku. Nanti kita lihat apa yang Nuh lakukan ya. Nah, saudaraku semuanya dia lakukan. Ya, berapa lama dia lakukan membangun bakteranya? 120 tahun. Kenapa begitu lama? Karena Tuhan bersabar. Tuhan menunggu. Orang-orang di zamannya itu mereka datang mencari Tuhan. Datang bertobat saudaraku. Sayangnya pada zaman itu
tidak ada seorang pun selain keluarga Nuh dan 3 anaknya bersama istri-istri. Cuma 8 orang yang diselamatkan Tuhan. Ya, saudara, kita bisa lihat setelah Tuhan berfirman, ya, saya lompat. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semua yang haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kubawa. Dari segala jenis burung dan segala jenis binatang hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi ini, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu supaya terpelihara hidupnya. Kalau hewan aja Tuhan perhatikan, masa sih manusia nggak Tuhan perhatiin? Tapi sayang saudaraku, manusia zaman Nuh itu tidak responi itu. Tuhan mengingatkan kita bahwa kita ada di zaman Nuh, zaman seperti zaman Nuh. Bahwa saudaraku, jangan kita mengabaikan kasih karunia Tuhan. Karena ada waktunya, ada batasnya. Ya, anugerah Tuhan ada batasnya. Ya. Kita lanjut. Ayat 21. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan, kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Jadi semua hewan-hewan juga saudaraku disediakan makanan oleh Nuh. Ya. Nah, ayat 22-nya ini mari sama-sama kita baca. 2, 3. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Karena Nuh tidak hanya percaya, tapi dia juga taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Maka dia bersama dengan anak-anaknya dan mantu-mantunya diselamatkan Tuhan. Bapak Ibu, keluarga kita, Tuhan juga mau selamatkan, Tuhan mau memberkati keluarga kita. Melalui siapa? Melalui iman dan ketaatan kita. Ya. Saudaraku, bapak-bapak khususnya, kita punya tanggung jawab untuk keluarga kita. Kita adalah suami, adalah kepala buat istri. Kepala itu adalah sumber buat istri kita. Jadi kalau sumbernya baik, pasti yang dialiri juga baik. Amin. Saudaraku, Bapa juga adalah sumber buat anak-anak. Itu sebabnya dalam firman Tuhan dikatakan, hai bapak-bapak, janganlah engkau bangkitkan amarah di hati anak-anakmu. Tapi didiklah mereka dan nasihatilah mereka di dalam jalan Tuhan. Jadi bapak-bapak kita punya tanggung jawab untuk membesarkan anak-anak kita di dalam jalan Tuhan. Bukan guru sekolah minggu, bukan pembina kega saudaraku. Bapak-bapak ya, bertanggung jawab saudaraku. Ya, sebab iblis hari-hari ini sampai nanti saudaraku ada waktu ya dia akan dihukum. Dia masih diberi kesempatan oleh Tuhan ya bekerja di tengah-tengah dunia ini. Dan hanya satu sasaran dia yang dia terus serang adalah keluarga. Karena dia tahu keluarga adalah rencana Tuhan untuk menghancurkan dia. Keluarga adalah rencana Tuhan untuk mengubah dunia ini dari gelap menjadi terang. Jadi iblis serang pernikahan, suami istri diserang, ya. Kadang-kadang hanya hal kecil kita jadi konflik, ya. Hanya gara-gara kopi kurang gula kita konflik. Hanya gara-gara ya sayur keasinan kita konflik. Tapi firman itu ingatkan, bila kamu menjadi marah, janganlah sampai matahari terbenam. Artinya jangan berlarut-larut. Ya, saya dan istri kita punya komitmen. Kita masih bisa konflik. Kadang-kadang suara saya ketinggian, dia bilang, kamu kok gitu? Ya. Atau dia jawab saya, kadang-kadang gini, saya nanya sesuatu gitu ya. Gimana mereka? Kan dia cuma jawab oleh, nggak tahu. Tapi kadang dia jawab, tanya aja mereka. Maksudnya, jadi kan, wah, saya kan masih makan, masih, aduh, jadi saya, kamu kenapa begitu?
Ya, tapi karena komplek udah lebih 5 menit, kita tenang lagi, baik lagi. Ya, jadi mari suami istri komitmen. Karena pernikahan kita itu sangat bernilai di dalam Tuhan. Tuhan punya rencana lewat pernikahan kita untuk memberkati dunia ini. Amin. Kalau kita sudah menang, iblis akan nyerang anak-anak kita. Ya, banyak anak-anak di dalam ya orang tuanya di gereja, orang tuanya hamba Tuhan pendeta, tapi anaknya narkoba, anaknya ada di penjara, anaknya ya free sex. Saudaraku, mari kita sebagai orang tua, kita juga jaga anak kita. Karena ini zaman sama seperti zaman Nuh. Kecenderungan hati orang melakukan apa yang dia suka. Bukan apa yang Tuhan mau. Ya. Saudaraku, karena Nuh melakukan semuanya sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan, mari kita mau teladani ini saudaraku. Supaya demikian dikatakan, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu. Tentunya Tuhan sudah lihat bahwa Nuh membangun seperti yang Tuhan mau. Ya, sudah siap engkau dan seisi rumahmu. Sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Dan yang masuk itu adalah jantan dan betina dari segala yang hidup. Ya ini artinya semua binatang-binatang yang Tuhan perintahkan itu dia sudah masuk. Seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Jadi bukan hanya membangun bahtera, Nuh taat. Tapi memilih binatang pun Nuh taat. Ya. Lalu kemudian dikatakan kalimat selanjutnya, lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. Jadi bukan Nuh yang menutup pintunya, tapi Tuhan yang menutup pintunya. Apa artinya saudaraku buat kita? Bahwa anugerah Tuhan ada batasnya. Kasih karena Tuhan ada batasnya. Kita nggak tahu 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Tapi yang mau saya ingatkan kepada kita lewat firman ini adalah mari kita percaya dan taat kepada firman Tuhan. Amin. Maka tahun mendatang apapun keadaan dunia yang tahun depan akan terjadi, kita yang hidup oleh iman, kita akan terus berjalan maju sampai Tuhan datang kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Yesus. Tuhan, kami bersyukur kalau kami boleh ada hari ini di minggu yang terakhir dari tahun 2025 ini. 3 hari lagi Tuhan kami akan masuki tahun 2026. Tahun yang belum kami tahu apa yang akan terjadi nanti. Tapi kami percaya apa yang Engkau janjikan kepada kami. Bahwa Engkau menyertai kami senantiasa. Engkau akan memberikan kepada kami kekuatan, kasih karunia kepada kami. Dan kami mau Tuhan juga taat apa yang Engkau perintahkan untuk kami lakukan, kami lakukan. Engkau perintahkan kami untuk saling mengasihi. Sama seperti Engkau mengasihi kami. Amin. Kami mau Tuhan. Kekuatan kami terbatas, tapi kami bersyukur ada Roh Kudus yang menolong kami untuk kami bisa mengasihi seperti Engkau kehendaki Tuhan. Amin Tuhan. Kami mau Tuhan saling Tuhan menasihati, saling membangun. Baik dalam keluarga jasmani, juga dalam keluarga rohani kami, di dalam komsel kami, di dalam gereja lokal kami. Kami mau saling membangun, menguatkan satu yang lain. Amin Tuhan. Seperti yang Engkau kehendaki Tuhan. Supaya kami semua bersama-sama terus bertumbuh dari iman kepada iman. Sampai kepada kesempurnaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga mau terus sepakat sehati sepikir. Untuk apa yang Tuhan Engkau sedang kerjakan di tengah-tengah kami. Supaya kami bisa teruskan bersama-sama sampai pada akhirnya. Kami bersyukur buat tempat ibadah yang Tuhan sudah sediakan tanahnya. Dan yang Tuhan juga sudah mulai bersama kami dalam pembangunannya. Kami berdoa berkati semua proses pembangunan sampai akhir nanti. Tuhan kami masih membutuhkan banyak-banyak Tuhan dana untuk menyelesaikan semua
tempat ibadah ini. Tapi kami percaya Tuhan Engkau Yehova Jireh. Amin. Engkau sudah menyediakan semuanya. Bagian kami hanya sepakat dan kami taat melakukan bagian kami sampai Tuhan menyelesaikan semuanya ini. Terima kasih Bapak, kami bersyukur karena rumah yang kami sedang bangun adalah rumah-Mu Tuhan. Rumah doa bagi segala bangsa. Kami rindu Tuhan, kota ini penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Kami rindu Tuhan, semua suku bangsa yang ada di kota ini datang menyembah Engkau. Amin. Datang memuji Engkau Amin. bersama-sama dengan kami Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Kami percaya janji-Mu ya dan amin. Oh Lord. Haleluya. Haleluya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Mari semua jemaat yang bangkit berdiri. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Katakan kemuliaan yang Kau janjikan. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya. Aku tetap percaya. Percaya janji-Mu ajaib, terbukti dalam kehidupanku. Amin. Aku berserah. Berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, Amin Tuhan. terbukti dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Mari sekali lagi taruh harapanmu kepada Tuhan. Sungguh besar setiamu di dalam hidup kami. Besar setiamu, Oh haleluya. Kau nyatakan Kami bagiku. menaruh harapan kami hanya kepadamu Tuhan. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya. Aku tetap percaya. Percaya janji-Mu ajaib, Amin. bukit dalam kehidupanku. Aku berserah kepadamu Tuhan. Berserah di dalam kekuatan. Hanya Kau. Hanya Kau segalanya bagiku. Aku percaya. Percaya Amin. janji-Mu ajaib, bukit dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Mari taruh kedua tanganmu di dadamu, katakan ku percaya. Percaya janji-Mu Ajaib, Amin, amin. bukit dalam kehidupanku. Aku berserah Tuhan sepenuhnya Berserah di dalam kekuatan.
kasih untuk firman-Mu Tuhan. Sangat jelas pesan firman Tuhan di minggu terakhir tahun 2025 ini. Untuk kami masuk di tahun yang baru 2026. Biarlah kami menjadi pribadi yang percaya dan taat akan perintah-Mu Tuhan. Seperti Nuh, tidak ada satupun perintah Tuhan yang diabaikan. Semua dilakukan tepat seperti apa yang Tuhan perintahkan. Biarlah kami menjadi pribadi yang taat apapun yang Tuhan perintahkan kepada kami. Dalam kehidupan keseharian kami mentaatinya. Baik dalam rumah tangga kami, baik dalam bisnis kami Tuhan. Kami taat akan perintah-Mu. Karena kami tahu ketika kami taat Tuhan, bagian-Mu adalah Engkau memberkati kami. Bagian-Mu adalah Engkau melindungi kami. Bagian-Mu adalah Engkau mencukupi semua keperluan kami. Terima kasih Tuhan. Dan siang hari ini, biarlah berkat-Mu tercurah bagi kami. Khususnya kepada hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan memberkati kesehatan Pak Billy. Tuhan memberkati rumah tangganya, keluarganya. Tuhan memberkati juga pelayanan yang Tuhan percayakan di Jakarta. Dan setiap kami yang hadir, seluruh jemaat yang hadir siang hari ini. Kami mau terima berkat-Mu Tuhan. Kami percaya ada anugerah Tuhan untuk kami menjalani tahun 2026. Tuhan menyertai kami seperti Tuhan menyertai kami di tahun 2025. Tuhan menyertai kami juga di tahun 2026. Ada anugerah Tuhan, ada pertolongan Tuhan, ada kemurahan Tuhan bagi seluruh jemaat. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang Tuhan kasih, terimalah berkat damai sejahtera yang tak terbatas daripada Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan kuasa Roh Kudus menyertai setiap kita. Hari ini sampai selama-lamanya Tuhan memberkati setiap kehidupan keluarga saudara, pekerjaan saudara diberkati Tuhan. Dan setiap persembahan yang kau berikan dengan tulus hati kepada Tuhan, diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Di dalam nama Yesus, terpujilah nama Tuhan. Semua kita yang diberkati Tuhan, percaya akan firman Tuhan, percaya akan janji-janji Tuhan. Semuanya kita berkata, amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.